Nah, jadi hari ini kita akan lumayan lebih santai. Terus capstone. Ada berapa yang aku ketemu sama familiar face di satu tanpa visualisasinya agak sedikit unik. Tapi karena tidak bisa share, tapi aku juga apa kayak lihat dari berapa yang dikerjain itu sebenarnya kuncinya kalau aku adalah think simple, kan yang sering bilang kadang data analytics itu kadang approach-nya nggak terlalu data analytic-ish, karena aku kayak ekstrak just ekstrak ke data masukin Excel terus nanti buat dua typo atau something. Hari ini nama kita akan mulai dengan bahas ini project. Terus ini nanti nilai ini data visualization, cuma ini ada data analytics-nya juga. Nah, sebenarnya kalau dari bikin visualisasi besok tuh buat yang terstruktur karena aku mau nyamain sama ini. Jadi ini sebenarnya data analytics sama visualization nilainya jadi satu. Apa? Karena ini kita end-to-end ETL workflow, extract, transform, load. Dia pakai data Melbourne housing market data. Kenapa pakai ini? Karena bagus aja. Jadi nanti kelompok ini nanti kerjanya gimana per kelompok, tapi nanti subjek masing-masingnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi nilainya ini sama data analytics jadi satu. Sama visualization digabungin. Terus kenapa kok deadline-nya hari Minggu nggak hari Jumat? Karena biar kalian banyak waktu aja ngerjainnya. Sebelum nanti fokus ke capstone project. Karena capstone kan mulainya minggu depan. Kalau pada mau mencuri start, udah mulai bisa berapa. Nah, di sini dia ngambil raw data dari Kaggle, terus basic analysis, export, terus ini kita pakai Pythonan, terus export hasilnya itu ke CSV file, upload ke Google Sheet, akhirnya buat dashboard pakai Looker Studio. Ya pakai interaktif, kemarin kita belum bahas yang interaktif, jadi kita bisa besok. Kalau bisa kita akan bahas interaktif dashboard. Tapi intinya ya interaktif non interaktif sih, selama kita filter-filter klik-klik juga bisa ini. Jadi karena itu besok kita akan detail ke sini. Jadi nanti ini prosesnya nih, stepnya nih, hmm, pertama kita ngerti datasetnya dulu. Jadi kita lihat data dictionary, terus kita masukin ke dalam notebook. Kita pakai Google Colab aja. Ini bisa pakai ini nggak? Pakai Google itu sih yang 500. Halo. Jadi ini sebenarnya stepnya sama kayak kemarin, sama kayak yang kemarin-kemarin kita bahas. Pertama adalah di sini kan kalau nggak kita lihat aja. Nah, ini backgroundnya ini ada di sini. Jadi ini sebenarnya template-nya ini udah dibuat, jalurnya tinggal isi. Jadi pertama objektifnya, sebenarnya ini kan practical skill data preprocessing, descriptive analysis, datasetnya
Ini si collab-nya ini yang akan jadi apa ya, kayak worksheet-nya kalian ya, masukin kode di sini. Karena ini kita pakai standarnya Gojek. Kalau dia seleksi masuk, jadi di sini ada apa, fill in the blank aja sebenarnya. Di Melbourne housing, kita mau lihat mana yang paling bagus, bagian mana yang lebih mahal, terus kita ngertiin dulu isi data setnya. Ini penting karena sebelum kita ngerjain, kita harus tahu kita mau nanya apa. Jadi selalu bertanya bertanya dulu sebelum menjawab. Kita coba tanya dulu, wah ini tentang apa, ini ngapain, sebelum nanti kita mulai jawab jawab. Kemudian kita ngelihat Melbourne housing, terus nanti kita tren apa yang mau kita cek. Jawabannya sebenarnya ada di sini seperti biasa. Jadi karena itu, ini kenapa kok dikasih kamu jawabannya? Karena sebenarnya hidup itu kadang yang lebih penting adalah kita tahu gimana cara nyari jawaban daripada menjawab itu sendiri. Filosofikal banget. Ya, tapi memang itu sih. Kita kalau misalnya lihat step-stepnya sama. Kalau misalnya mau nyoba ngelatih kemampuan ya nggak usah lihat contekan. Tapi kalau misalnya mau lihat juga nggak apa-apa. Karena kalau aku prinsipnya adalah data analytics itu kita lihat dulu, nanti dia prosesnya gimana, kita tinggal ikutin, kita pelajarin dari sana. Kenapa kalau kita cuma lihat yang materi yang di bootcamp kan biasanya kita data cleaning, processing, ya udah processing itu cuma cluster, terus EDA, visualisasi sederhana. Tapi sebenarnya eh, kita untuk bisa apa istilahnya tuh ngelewatin level yang kayak basic itu, ya kita harus learn from the expert, learn from the best. Itu sambil matiin. Extend data into dataset, baru nanti step 2 kita cleaning. Kita lihat dataset information, lihat missing value, incorrect, irrelevant, terus cleaning data, kalau ada outlier, missing value, duplicate. Caranya gimana? Ya prosesnya sama-sama aja sih dari dulu. Cuma kalau ini dia cukup basic, jadi nggak expect kalian pakai yang tips four stage yang kemarin itu. Yang pertama understanding, terus apa itu? Yang pokoknya kemarin tuh kita lihat dulu datanya, kita lihat detective work kira-kira bisa diisi sama apa. Terus kalau misalnya diisi yang trennya sama, kita isi yang mirip-mirip. Dan kalau misalnya nggak bisa juga, ya kita coba lihat alternative solution. Atau kalau yang dia itu eh, ordinal, dia punya nggak punya, assume dia nggak punya, atau dia belum pernah, atau assume yang paling rendah. Akan ngubah skewness-nya, iya, tapi kan lebih baik false lebih baik false negatif daripada true negatif. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada orang dia apa ya? Kita bikin forecast kira-kira orang yang ujian yang ngulang lagi siapa. Terus kalau
kita ternyata pakai model kita tuh dia ini dia akan ngulang, kita kasih extra attention. Kan lebih baik orang yang ternyata bisa tapi di model kita, oh nanti kamu siap-siap ini ya matrikulasi, daripada ada orang yang dia belum beneran nggak bisa tapi si model kita tuh bilangnya bisa. Jadi false negatif, false positif itu yang paling contoh yang paling sering itu ada di aplikasi kedokteran. Jadi kalau kita misal pakai AI atau kita pakai modeling yang nanti kita bisa ngira-ngira atau kita bisa forecast. Ini si orang ini kira-kira bakal apa ya istilahnya nih? Kira-kira dia bakal kayak sakit. Ini sakit nggak? Misal kita buat model, dia akan flag terkena diabetes misalnya. Kita lihat datanya tuh dari lifestyle, terus dari genetik, terus dari hasil tes tiga ini belakangan. Kalau misalnya kita flag potensi besar, potensi kena diabetes, nanti kita model tek, wah ini harus kita langsung datengin nih, langsung suruh tes segala macam. Kan lebih bagus orang yang harusnya bukan yang potensi diabetes tapi dites daripada orang yang sebenarnya dia akan kena diabetes tapi nggak dites. Itu false positif, false negatif. False positif, false negatif itu kayak type 1, type 2 error. Tapi berhubung aku orangnya kurang technical, jadi gue kayak false positif, false negatif. False negatif adalah dia tuh harusnya aman. Ya, false, nah, false positif, gini deh. Yang tadi, yang yang apa kayak yang screening resiko diabetes false negatif itu dia masuk ke dalam screening kita padahal dia harusnya sehat. False negatif, false positif adalah dia orang yang sebenarnya dia diabetes tapi di ini kita di hasil modeling kita itu dia kehitungnya orang sehat. Habis itu basic data analisis. Nah, ini descriptive analysis, inferential statistik. Aku agak nah, untuk summary paling banyak apa, lebih besar mana, nanti misal kelompoknya ini lebih banyak di sini, data lebih banyak sini, ntar kalau nggak kita coba pakai Excel aja. Apa kalau nggak pakai Python? Python harus coding-coding. Aku lebih suka kalau misalnya coding Python sama ini kan sebenarnya yang penting tuh bukan codingnya, tapi gimana caranya kita tahu ini harus pindah ke sini, track sini, nyari pattern, nyari scatter plot, terus nanti kalau nggak divisualisasiin. Visualisasi pakai apa? Bisa pakai histogram, bisa pakai box plot, bisa pakai kolom, pakai itu ya untuk kita membuktikan awal sebelum kita nanti visualisasi pakai yang lengkap. Terus export dataset yang udah bersih ke CSV, nanti aku kasih ininya scriptnya tapi ada kok di ini. Terus upload ke Google Sheet, kita buat yang baru Google Sheet, import ke Google Sheet, nanti kalau mau formatted currency dan lain sebagainya, connect datasheetnya Google Sheet ke Google Studio, kalau nggak besok bisa tentang mungkin, terus kita buat dashboard di Looker, buat layout yang bagus, kita cari bar, line, graph, yang kira-kira paling penting, map, kalau misalnya mau daerah sini lebih ini, daerah sini lebih ini,
arrange benar, filter, filter menu, dashboard hasil header, yang title, logo, visualisasi, ya ini yang table, summary, mau line, bar, donat, scatter plot, sebaran data. Ini sebenarnya sih kalau aku ya kita ini deh buat buat ngetes apa. Nah, biasanya kalau aku based on experience sih orang biasanya nggak perlu sampai sebanyak ini untuk lihat berapa hal berbeda karena kita tergantung message yang mau kita sampaikan cuma oke coba ini terus itu interactive filter time period kategori atau range time period ini mau nanti di header dashboard last update Twitter Twitter format HTML ke sini setting down listed report PDF ini karena disamain sama ini disamain sama kelompok eh, kelas-kelas lain jadi nanti nah, ini bisa pakai ini nih template-template di sini kayak di sini atau Windows AI kalau nggak besok ini deh bahas cara ini ya, looker yang quite advance cara yang trik yang lebih advance. Nah, besok aja kita bahas ini lebih detail. Terus nanti nilainya gimana? Ya, seperti biasa nilainya apa? Ini nanti langsung buat pilih projectnya langsung dua nilainya. Buat data analytics sama visualization. Data visualization sama data analytics. Nah, kalau nggak cari contoh pakai Google, pakai mesin dulu, cari dataset. Kita coba cari dataset iseng dulu. Kita coba pakai Excel. Kenapa pakai Excel? Pakai yang paling kalian familiar aja dulu. Lihat, sebenarnya bisa sih langsung pakai ini. Karena kan kalau Excel bersihinnya lebih cepat. Nah, kita coba aja yang setengah jadinya. Oh, sudah stress waktu. Cepet banget tapi makanya.
Oh, ini kemarin nih. Coba. Nah, so, kalau misalnya mau ada topik-topik yang mau dibahas, nggak bisa. Nah, Vision. Ini sering banget dipakai di camp. Nah, pertanyaan-pertanyaannya, dari attrition, itu apakah orang-orang itu akan betah tetap stay dalam company? Total ada 12.000. Inspection, evaluation, student, promotion. Hmm, ini nggak bisa karena kita baru satu berarti. Coba pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelum kita mulai, ini kalau nggak kita akan coba menjawab dataset ini. Jawabannya ada di sini juga. Dilarang. Kita buat visualisasi dari ini. Semua stable. Nah, di sini kita pertama cek dulu data duplicate, enggak ada outlier.
Biasanya ngeliat outlier ini, kita coba lihat yang paling kecil, paling gede. Banyak cara sebenarnya. Terus kita harus ngerti dulu masing-masing kolom ini menggambarkan apa atau menceritakan menjelaskan apa. Pertama employee ID kayak primary key. Satisfaction level, nah, apakah dia ini bahagia atau enggak. Dan pakai ini kita pakai box and whisker bisa. Histogram enggak sih. Enggak bisa. Kita lihat pakai ini aja. Nah, di sini kita lihat paling tinggi itu satu, tapi paling rendah itu 0, sekian sekian. Wow, ternyata hasilnya agak ini ya. Kita kasih slicer deh. Slicer ini, nah, ini nanti akan kita pakai untuk jadi visualisasi ini kita. Yang kita jadi dummy Excel. Karena ini bisa dibilang bisa jadi dashboard juga. Jadi selama kita nanti bisa jadi interaktif dashboard, ini kalau kita klik departemennya apa, dia akan memfilter. Dan nanti selection level hasilnya akan beda juga. Cuma, gak enaknya adalah si Excel ini lebih, apa ya, misalnya lebih, 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 lebih demanding. Nah, tuh kita bisa lihat hasilnya tadi beda. Visualisasi, bukan dashboard, tapi ya kalau orang lebih suka, oh ini namanya dashboard ya. Oke. Karena ini iya kita akan buat filter gitu, filter. Kita akan buat beberapa visualisasi yang dia akan nunjukin apa yang ada di sana. Jadi kita akan coba lihat di sini sama kita coba di Looker.
kita bisa lihat sangat berat. Coba pakai Looker dan CSV. Jadi kan kita datanya udah benar. Nah, misal upload di drive kita. Nah, kalau misalnya ini kita langsung ada source upload dulu. Upload mission. Kalau enggak, eh, attrition. Nah, sebenarnya akan pakai ini sih. Akan connect ke Google Drive. Layout, department text. Lanjutkan sampelnya. Ekspor dulu, kita coba-coba.
Buat pie chart. Oke. Contoh inilah nanti. Apartemen ini berapa persen? Terus nanti ini. Ini kalau nggak buat besok nih, kita link. Walaupun dia bukan dashboard, technically it's not a dashboard, tapi it's report. Karena kita data statik, bukan data dynamic. Ya, prosesnya sama. Nah, add page nih, sebenarnya kayak trik life hack. Kalau misalnya kita mau bikin apa multiple page pop up, kita pakai ini. Ini kayak misalnya home, terus ini detail, apartment, detail, filter. Control, slider, preset filter. Ini kalau nggak besok aja. Coba pakai looker, buat besok. Nggak pakai Excel. Nah, ini cuma nunjukin kalau sebenarnya ini pakai Excel bisa, ya lama aja. Atau kasih valuation. Ini contoh, kalau misalnya mau kodifikasi, kalau dia itu low, karena kan ada berapa yang berapa visualisasi yang dia cuma bisa kalau pakai ini. Dia nggak bisa kalau pakai apa? Dia nggak bisa kalau pakai string.
Dua apa? Ini apa ya? Histogram. Sales. Oh, kita pakai pivot. Count. Ini satisfaction kita jadiin bisa di ini deh harusnya. Ini harusnya bisa di grup. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa ini sebenarnya bisa di di grup by range berapa sampai berapa. Aku lupa caranya gimana. Tahun lalu ini ada di ini ada di apa di nah nih nah kita tinggal buat histogramnya pivot chart kita pakai histogram. Hmm, saya pakai ini tapi ya mendekati lah. Nah, ini employee satisfaction. Jadi apa yang akan terjadi kalau visualisasi benar? Kita misal mau lihat hardware. Kita coba mau counting aja nih. Terus nanti bisa kita compare. Kalau kita buat dua table. Ini satisfaction satu. Ini kita buat. Ini dilihat dulu aja. Jadi sebenarnya kalau orang biasanya
buat comparison nih, terus kita buat pivot table lagi. Ini hampir sama, action level. By ID. Tapi kita count. Nah, ini dia udah auto summary. Kita kasih pivot chart. Kita kasih slicer. Nah, ini kadang ada beberapa table yang dia suka kayak gini. Dia mau bandingin kalau kita bandingin HR technical. Pakai apa? Pakai pivot chart. Pakai di itu bisa juga nggak di ini pakai looker ya bisa juga. Besok kita akan tunjukin caranya. Di sini nggak terlalu kelihatan ini sih. Oh, ini kelihatan nih. Employee satisfaction jumlahnya berapa, persebarannya gimana. Kita mau lihat apa lagi nih? Misal, kita kalau pingin ini kan yang isinya total semua ya. Buat lagi pivot dari sini. Kita lihat number of project. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau agregatin ini untuk melihat apakah gaji orang sepadan atau enggak pakai. Filter. Nah, ini sebenarnya ada tips. Nah, misal ini visualisasi kita mau kita cuma punya satu filter yang nanti dia akan ngubah banyak ini. Karena ini kan satu banding satu dua mau compare. Ini kita mau buat table yang isinya misal per departemen nih, marketing yang kebanyakan ngerjain ini berapa, banyak project sama rata-rata berapa jam yang biasanya mereka pakai. Kenapa kok nggak pakai sum ya? Karena
Jumlahnya ada lebih banyak. Kayak misal technical nih, tuh, banyak banget. Project monthly hour-nya 200. Wah, kita mau bikin ini nih. Kita mau buat dia sebagai table. Tapi kita mau kasih slicer. Udah, kalau itu kasih filter. Kasih filter aja. Tapi kita pengen filternya tuh yang dia bisa connect ke berbagai ini. Ya, ini kita bisa lihat filter connection. Connect ke yang punyanya. Nanti kita buat. Ini kayak contoh table yang kita pakai. Nanti ini sama satu episode saja apa ya? Ini deh. Belum kita break. Ini apa monthly hour, jumlah employee sama gaji. Mhm. Masih lagi pivot, sininya salary, count. Nah, ini sini. Kita mau filter yang nanti bisa ngubah ini dua. Caranya gimana? Kita ini salary, ini group. Kita buat start di sini. Kita kasih tab, kita pindahin ke portrait analyze, filter connection. Nah, oh, nah, tapi ini nggak berubah. Kita ubah juga nih. Filter connection samain ini dengan ini di delete, biar nggak terlalu pusing. Ini contoh interaktif dashboard ini kayak gini. Kenapa di interaktif? Misalnya kita ubah satu, dia bisa langsung ngasih
ngasih apa ya istilahnya nih, isinya berubah-berubah, bisa ganti-ganti. Terus ada juga dengan setting yang tepat kita bisa ngedit di sini. Atau kalau kita mau buat yang seperti ini, dua comparison juga bisa. Ini kita nanti apa yang akan terjadi kalau di dashboard itu kita kumpulin visualisasi yang kayak gini untuk buat summary. Ya sama sih prinsipnya. Besok kita akan coba lihat manajemen bekerja berapa, technical, support, mengerjakan banyak project, jumlahnya berapa, ini. Misal ini mau dibuat visualisasi, ya bisa juga. Mau buat chartnya, ya bisa nih, bisa. Oke, kita break dulu aja. Kita kembali 8.25. Nanti kalau kelompok 3 ya, untuk kalau misalnya ada ice breaking, kita main tebak-tebakan, kalau nggak ada, kita cari game aja. Oke, kalau gitu sampai ketemu 5 ke 10 menit lagi.
Oke, kita lanjut. Untuk kelompok 3, ada yang mau ini? Kelompok 3 udah nyiapin gamesnya. Ice breaking. Kalau misalnya nggak ada, coba. Nah, kalau misalnya nggak ada, aku coba dulu. Nah, kalau kelompok 3 belum nyiapin, kita main dulu sini deh. Main dulu sebentar, karena minggu terakhir. Wah, ini baru dua yang join. Yang lain langsung ini aja, ikut linknya aja. Wah, bertiga doang. Ya udah. Apa yang bertato? Nah, dia ikut cuma bertiga doang. Oh, ikut ayo. Berempat. Nah, oh, sama share. Iya, seru. Hmm.
Wah, trailernya. Skornya. Mainan receh-receh. Nah, tunggu yang komplit dulu. Ya, awalnya aku kirain kalau pakai Quizzes tuh bisa main bareng-bareng. Kayak, wah ini. Waiting for everyone to join. Eh, di lagi nunggu
apakah ada topik yang mungkin mau dibahas dulu buat hari ini? Kalau kita akan lihat visualisasi orang, kalau kita mau lanjut nanti juga bisa. Nah, kita bahas ini aja, sharing, karena kayaknya nggak keluar ini. Akan buka browser itu untuk lihat yang mana aku bilang pengen nunjukin berapa best practice. Best practice yang ada di data visualization. Line report. Nah, ini contoh dashboard yang ada, ini udah pernah kita bahas juga. Biasa dibagi tiga, strategic, professional, analytic dashboard. Ini ada tips yang dipakai sama Google. Jadi kita non technical aja.
Jadi kalau misalnya kita mau buat dashboard dari dari yang kita pernah Mbak lihat instruction step by step, kita mulai pakai pen and paper, pensil, paint atau yang lain-lain. Jadi kita buat nyoba buat contoh dashboard kita tuh kayak gimana kira-kira. Apakah aku kayak gini juga? Iya, gue juga pen and paper atau kalau mau lebih canggih dikit pakai Figma. Ya Figma kita coba buat mockup kira-kira pertanyaan kita apakah kejawab sebelum kita mulai drag and drop karena tadi seperti yang kita lihat untuk data visualization ya, untuk bikin dashboard, bikin report kan kita buat tinggal drag and drop aja jadi. Tapi karena saking mudahnya itu adalah yang membuat jadi agak susah. Kita buat mockupnya dulu, kita coba yang kira-kira pakai apa yang ada header, footer, terus setelah itu kita coba update gambar, screenshot, pakai pakai apa namanya snipping tools, terus lihat apakah ini ngejawab pertanyaan kita baru nanti. Looker, misalnya sama kayak yang ini sih. Ini untuk guide Looker Studio, template yang bisa dipakai. Kita udah pernah lihat di sini. Ini contoh-contoh. Nah, Salesforce yang dia pakai chart gallery. Wah ini walaupun dia ini pakainya Tableau, cuma Tableau Power BI itu kan sebenarnya agak mirip-mirip prosesnya semua. Nah, kalau misalnya mau lihat-lihat data visualization yang bagus, buka aja ini, eh, buka aja Tableau Visualization of the Day. Biasanya dia akan ngasih lihat contoh yang bagus. Nah, ini dia filternya dia taruh di kiri, terus matriksnya dia taruh di kanan. Nah, use case-nya audience eksekutif.
yang cat bos apa dia mau lihat banyak detail-detail dan pergerakan yang ada nanti di kanan sini nih. Pertanyaan yang dijawab dari ini adalah nah, 1, 2, 3, 4. Bagus nih. Jadi data visualization dashboard itu ini ada artikelnya juga. Dashboard non technical dikit kan bisa dibaca nah, tapi jadi sebenarnya kalau kita mau buat sama kayak data analytics kita harus cari tahu dulu siapa audiens kita, dia mau nyari apa, terus level of expertise dia kayak gimana, contohnya gimana, semakin dia itu senior, makin dia tuh head, makin dia makin bos itu dia nggak peduli sama yang oh ini dia prosesinya pakai three stage, double stage. Mereka lebih fokus ke ini nanti outcome-nya apa sih yang nanti bisa didapat dari sini atau kesimpulannya apa. Tapi kalau misalnya yang masih junior ya dia apa yang masih ya, senior associate gitu. Nah ini contohnya different audience, different interest. Kalau analis dia lebih ke operational side, terus kalau eksekutif tuh yang kayak KPI yang udah ribet-ribet, udah manajemen trennya kayak gimana, mau tipe dashboard udah bisa dilihat. Kenapa buat dashboard? Jadi kita bisa bantu kasih insight apa yang orang begitu dia baca sekali udah tahu hasilnya. Karena kalau pengalamanku buat dashboard beberapa departemen itu ekspektasinya itu adalah ekspektasi ini ya manajer-manajer yang pakai minta dibuatin dashboard itu dia pengen buka laptop, dia login, dia lihat kondisi kemarin gimana. Wah, jadi di kemarin startnya gimana? Jadi kalau misalnya game ini kan ada yang startnya dia kayak gimana, kondisi gimana, skornya gimana. Jadi ngelihatlah ini kemarin berhasil, hari ini kita akan coba replicate. Kalau misalnya kemarin gagal, kita akan lihat kenapa gagal. Terus action plan kita untuk hari ini apa? Kalau kita ingat-ingat, hampir sama kayak ini dong. Deskriptif, diagnostik, terus uh, forecast itu apa namanya? Prediktif dan preskriptif. Ya memang kayak gini. Tapi kalau udah untuk yang senior manager dia udah built in. Terus kita mau tahu kontennya tuh isinya apa. Jawaban itu kan biasanya kan kayak key metrics atau KPI, performance indicator mereka apa. Terus yang mau mereka cari itu apa sama measure of success. Measure of success tuh kalau misalnya kita lihat oh ini ternyata adalah sebuah flag atau ini nggak berhasil. Kenapa dia nggak berhasil? Kenapa dia berhasil? Apa yang mau kita cari? Dan kita akan buat storytelling. In of which slide ini belum kita bahas. Besok nih kita bahas yang deck uh, data storytelling. Jadi sebenarnya data storytelling itu ya kita udah bahas berapa ini. Jadi ntar kita lihat ini. Tapi yang penting adalah satu, kalau kita buat cerita, kita buat story yang
paling paling apa ya? Paling kita lihat tuh adalah apa yang buat mereka tuh tertarik. Maksudnya gimana? Ya kalau kita misal kita kasih ini, dia butuh nggak? Jadi apakah kita bisa menjawab kebutuhan mereka? Terus yang mereka butuhin ya kita kasih kasih lihat di atas, di depan, highlight. Kenapa kok kita highlight ya? Karena kita pingin ekspektasinya tuh orang minta dashboard, dia begitu buka buka komputer, lihat dashboard kita udah kayak, oh ini yang kita cari. Ini yang sebenarnya kita butuhin. Nah, terus tambahin tadi. Pokoknya kita kalau lihat ini ingatnya pakai yang BCG kemarin. Kenapa? Karena ya, BCG top of mind. Yang paling 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 apa ya? Istilahnya kalau menurutku sih yang biasanya yang udah yang terbaik, yang ini mahal, lot yang bagus, jelas bisa di store, gimana cara makainya, use case, konsisten desain elemen, jadi color palette semua sama. Oke, ini less is more, optimal text. Jadi gede ke ukuran size itu sangat-sangat ngaruh. Gede kecilnya desain, functional design. Ini general step. Ini kalau yang versi yang lebih komprehensif dibanding yang tadi. Jadi pertama buat notes dulu, buat coret-coretan. Kita lihat dia butuh si stakeholder kita ini butuhnya apa, kita apa aja yang mau kita kasih. Nah, kalau misalnya kita udah dapat kita apa aja yang mau kita buat, kita cari data akses, kita link. Kalau kita pakai cloud, kita connect ke cloud database ini, terus connect ke Tableau. Ini kita bisa ganti jadi Looker atau Power BI, bersihin data. Belumnya bisa. Ini kan kalau asumsinya kalau kita pakai live ini, tapi kalau kita pakai CSV ya kita bersihin dulu, cari tahu, explore, kira-kira dapat apa nih dari sini. Bersihin, proses data sederhana, calculate, buat chart, dapetin insight, terus habis itu interactivity itu yang kayak bisa di filter-filter. Nanti kita bisa nyari ini, select filter yang kita butuhin, kasih slicer, kasih filter, slicer, dan lain-lain, bersihin dashboard, desainnya buat yang bagus, proporsi yang bagus, tes, cari share, lihat feedback, reiterate atau diubah lagi sesuai ini. Ini yang tadi dia buat. Jadi ini kayak use case-nya yang dia pakai, dia company-nya tuh apa, audiensnya siapa. Karena kalau yang kayak tadi, audiensnya tuh dia makin senior, dia akan minta makin sederhana. Fokusnya dia mau lihat apa nih? Kondisi bisnis sekarang sama performance per tahun. Jadi dari sini kita buat question. Jadi business metrics yang bisa untuk lihat performance apa aja ya. Terus tren kita per bulan gimana. Terus yang kira-kira sukses factor kita adalah view conversion. Kita mau lihat yang sebenarnya view-nya paling banyak pakai apa nih. Dia suka foto. Ya, dia buat ini executive overview, success story. Kalau
page view kita makin banyak, nah ini returning user, terus per bulan ini paling banyak orang buka kapan, dibuka lewat apa, berapa lama. Sebenarnya ini bisa pakai chat GPT kalau misalnya mau lihat success factor-nya dia apa aja, page view dan lain-lain, ini bisa pakai chat GPT. Cuma setelah kita tahu yang mereka butuhin apa, baru kita plot ini bentuknya pakai apa, apakah pakai eh, pie chart kah atau donat yang tengahnya ada percentage. Jadi yang donat tuh tengahnya apa dia bolong karena tengahnya ada persentase berapa persen. Terus dia kayak up, down, filter, filter. Nah, ini bisa dilihat di sini. Besok kita akan baca lagi, kita akan kembali ke slide data storytelling, hampir sama sih sebenarnya sama ini, tapi oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita tutup aja untuk malam hari ini. Jadi terima kasih semuanya. Oh iya, nanti ini recording kelas nanti akan di-upload. Kemarin gara-gara kena softband nggak bisa ini. Oke, aku coba upload lagi. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Terima kasih. Kita akan lanjut besok. Kita akan bahas tentang data storytelling dan kita akan revisit beberapa visualisasi yang kita coba. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya dan sampai ketemu besok.